selamat pagi. Halo Kak Lintang, selamat pagi. Halo Kak. Oke, apa kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa bukan? Adik-adik kan sudah bangun pagi, sudah berdoa. Harusnya Pak adik-adik harusnya semangat untuk ikuti sekolah minggu di pagi hari ini adik-adik. Nah, kita sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita akan berdoa dulu ya. Nah, bagaimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah bangun pagi. Sebentar lagi kami akan sekolah minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hore adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Karena kita termasuk anak-anak juga adik-adik. Ayo Kak, kita mulai. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar kanan, putar kiri. Hore! Mari adik-adik. Oke, nah adik-adik tahu tidak, Bapak Abraham disebut juga sebagai bapak yang sangat taat kepada perintah Tuhan loh adik-adik. Karena apa? Kemanapun Tuhan memerintah kepada Bapak Abraham, dia pasti sangat mengikuti apa yang katakan Tuhan loh adik-adik. Sehingga Bapak Abraham itu disebut juga bapak yang sangat taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan adalah firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku adik-adik. Oke Kak Lintang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi ada di firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi adik, berbuah, 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 Yeay adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik semua, tiba saatnya sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum berdoa, Kak Irin mau ajak adik-adik di rumah untuk siapkan Alkitabnya masing-masing. Dan ada kertas 1 lembar dan juga bolpen untuk menulis. Sudah semua? Nah, kita akan berdoa untuk memulai firman Tuhan kita hari ini. Mari lipat tangannya,
tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi namanya. Siapakah dia? Namanya adalah Musa. Masih ingat kan siapa Musa, adik-adik? Nah, cerita tentang Musa di dalam Alkitab itu sangat banyak, sangat beragam ceritanya. Nah, tapi kali ini kita akan belajar tentang Musa yang ada di Kitab Keluaran pasal 3 dan pasal yang keempat. Nah, coba dibuka Alkitabnya masing-masing. Di Perjanjian Lama ada di Kitab Keluaran pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Tapi karena ayatnya sangat banyak, kita tidak akan membacanya semua. Kita akan membacanya beberapa saja. Nah, sudah ketemu ayatnya. Cerita tentang Musa kali ini adalah tentang saat Musa yang diutus oleh Tuhan. Nah, Kak Irin akan menceritakan kisahnya dengan singkat ya. Nah, masih ingat ya dengan Musa, fotonya ada di sini nih. Nah, Musa adalah keturunan orang Israel yang tinggal di istana Mesir. Nah, pada suatu hari Allah menampakkan dirinya kepada Musa dan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, mari kita baca Alkitab kita pada pasal 3 ayat yang ke-10. Berkata bahwa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Nah, pada saat itu Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kenapa sih bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir? Karena waktu itu bangsa Israel mengalami perbudakan. Perbudakan itu adalah mereka disuruh kerja paksa. Dan itu sangat menderita. Dan itu dilakukan oleh Raja Mesir, yaitu Firaun. Nah, karena bangsa Israel sangat merasa menderita, kesusahan, oleh karena itu mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka ditolong. Nah, lalu setelah mendengar Allah mengutus Musa, bagaimanakah respon Musa? Nah, kita baca ya pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11. Nah, setelah Musa diberitahu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa kata Musa? Respon yang pertama adalah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Nah, di sini Musa merasa tidak percaya diri atas kemampuannya dia. "Siapakah aku ini, Tuhan?" Dia merasa tidak percaya diri. Nah, di ayatnya yang lain, di pasal 4 ayat 10, bagaimana responnya Musa? Nah, lalu kata Musa kepada Tuhan, pasal 4 ayat 10 ya, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah, adik-adik, Musa berkata bahwa dia tidak punya kemampuan untuk berbicara, dia tidak bisa berkata-kata, dia merasa berat lidah, dia tidak percaya diri. Nah, tetapi ketika Musa merasa
aku tidak bisa ini dan itu Tuhan. Nah, tapi apakah responnya Tuhan? Nah, kita baca pasal 3 ayat 12 ya. Bagaimana Tuhan berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, apa janji Tuhan di ayat ini? Yaitu Allah akan berjanji untuk menyertai Musa. Nah, setelah itu pergilah Musa dan menerima panggilan itu. Nah, adik-adik, dari cerita tadi semua paham ya bahwa Musa menerima panggilan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dari cerita tadi ada beberapa hal nih yang bisa kita pelajari. Apa aja? Yang pertama adalah Allah ingin siapapun anak-anaknya untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak peduli dia masih kecil atau sudah dewasa, Allah mau semuanya memberitakan Injil Tuhan. Semuanya diberi tugas yang sama. Nah, yang kedua adalah menjadi saksi Allah. Tidak harus yang pandai bicara, tidak harus yang pandai berkata-kata, atau yang mempunyai banyak keterampilan. Seperti Musa tadi yang merasa, aku tidak pandai berkata-kata, terus dia merasa, aku ini siapa Tuhan, kok aku diberi tugas untuk memberitakan firman-Mu, atau mempunyai tugas yang seberat itu gitu. Tetapi Tuhan berfirman, dan firman-Nya tadi bahwa aku akan menyertai engkau. Wah, ini adalah karunia besar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan menyertai kita. Nah, oleh karena itu kita bisa meminta kepandaian, bisa meminta keterampilan, bisa meminta talenta dari Tuhan. Nah, oleh karena itu mintalah kemampuan, keterampilan, kepandaian itu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki semuanya itu, Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Nah, yang ketiga adalah seperti Musa yang menerima panggilan itu, panggilan dari Allah. Nah, Kak Irin juga mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menerima panggilan ini, menerima panggilan utusan ini untuk menjadi saksi Allah. Nah, susah nggak ya Kak? Gitu. Menjadi saksi Allah, banyak cara yang bisa kita lakukan. Banyak cara. Nah, salah satunya adalah dengan cara melalui setiap tindakan dan tingkah laku kita setiap hari. Nah, setiap ada di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi Allah. Contohnya adalah bersikap jujur, rajin, suka menolong, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Nah, hari ini Kak Irin mau mengajak kita semua untuk mendengar, untuk menerima panggilan ini, yaitu menjadi saksi Allah dengan melakukan hal-hal kecil di rumah, yaitu yang pertama adalah bersikap jujur. Nah, Kak Irin mau mengajak adik-adik untuk bersikap jujur, karena jujur adalah salah satu sifat anak-anak Allah. Nah, bagaimana contohnya jujur, bagaimana Kak Irin? Nah, contohnya adalah kita bersikap jujur saat ujian online. Sekarang kan kita sekolah di rumah. Nah, kadang kita ujiannya juga dari rumah. Nah, sebagai anak-anak Allah yang menerima panggilan menjadi saksi Allah, kita harus bersikap jujur saat ujian online, mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, yang kedua, jujur saat menggunakan uang, jujur saat menonton video, jujur saat ditanya, sudah mengerjakan PR belum? Kalau belum ya dijawab belum, kalau
Sudah, dijawab sudah. Nah, begitu contohnya kalau kita mau melakukan bersikap jujur. Nah, adik-adik, mari siapkan kertas kosong yang sudah Kak Irin bilang tadi di awal dan bolpennya. Karena saat ini kita mau janji, kita mau tulis janji kita di kertas itu dan kita akan tempel di kamar kita. Nah, Kak Irin mau ajak kita semua untuk berjanji bersikap jujur. Nah, sebagai janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau menerima panggilan Tuhan menjadi saksi Allah. Nah, janji ini kita akan tulis di dalam kertas itu dan akan ditempel di dinding. Sudah siap ya kertas dan bolpennya? Kak Irin akan beri waktu 10 hitungan untuk memikirkan dan menuliskan adik-adik mau berjanji jujur dalam hal apa. Saya berjanji akan jujur dalam menggunakan uang. Tulis di dalam kertas. Ya. Kak Irin beri waktu ya 10 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Udah selesai? Sudah ya, sudah selesai ya. Nah, adik-adik semuanya sudah menulis janjinya di dalam kertas. Kak Irin mau kertasnya ditempel di dinding. Boleh di dinding kamar, boleh di dinding ruang tamu, boleh di lemari, boleh di pintu, di mana aja yang bisa dilihat. Ditempel di situ. Nah, itu sebagai pengingat kita bahwa kita sudah menerima panggilan Allah untuk menjadi saksinya dengan cara bersikap jujur. Nah, adik-adik, dan jangan lupa bagi yang sudah menempel janjinya di dinding atau di lemari atau dimanapun itu, boleh difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Ditunggu ya fotonya ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Ingat dengan janjinya tadi yang ditulis di kertas dan ditempel. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, kita akan berdoa meminta Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melakukan janji kita tadi. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menerima panggilan-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Dan kami berjanji akan menjadi anak-anak yang jujur. Kami sudah berjanji dan menuliskannya di dalam kertas. Tolong kami supaya kami ingat akan janji kami dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat menjalankan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Asik bukan, adik-adik? Nah, dari firman Tuhan, Tuhan mengajarkan ke kita loh adik-adik. Pertama, Bapak Abraham itu seorang yang sangat taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik harus contoh seperti Bapak Abraham. Selalu taat dan selalu menurut kepada apa yang Tuhan katakan kepada dia loh adik-adik. Nah, adik-adik kalau dalam kehidupan sehari-hari harus taat juga adik-adik. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada papa mama gitu. Harus taat adik-adik. Nah, selain itu adik-adik juga diajarkan bagaimana bersaksi adik-adik. Adik-adik harus bisa jadi garam dan terang di sekitar tempat adik-adik, seperti di keluarga, di tempat teman, bahkan kalau di sekolah online pun teman-teman harus bisa jadi garam dan terang adik-adik, biar adik-adik
nama Tuhan dimuliakan adik-adik, dan adik-adik bisa jadi teladan adik-adik buat orang lain juga. Nah, hari ini kakak punya 4 pengumuman. Wah, banyak sekali ya. Kita mulai dari pertama adik-adik, yaitu yang ulang tahun. Nah, yang pertama ada adik Bram, yang kedua ada adik Dawai, yang ketiga ada adik Philip, yang keempat adik Nadia. Nah, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun adik-adik. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang kedua adik-adik, tentang tugas adik-adik. Kita akan menyaksikan tugas yang adik-adik telah kumpulkan pada minggu yang lalu. Silakan menyaksikan. Mazmur 42 ayat 5b. Karena aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih. Adik-adik yang belum mengerjakan tugas, jangan lupa mengerjakan tugasnya adik-adik dari guru sekolah minggu. Nah, adik-adik diharapkan mengerjakan adik-adik ya, supaya minggu depannya bisa ditampilkan juga adik-adik di grup sekolah minggu di WhatsApp ya adik-adik, supaya juga bisa ditampil di YouTube juga adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, tentang persembahan adik-adik. Nah, adik-adik kalau adik-adik ingin memberikan persembahan kepada guru sekolah minggu ini adik-adik bisa memberikan melalui QR code ataupun nomor di bawah ini adik-adik. Mungkin di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Nah, adik-adik bisa lihat di bawah ini adik-adik. Oke? Nah, yang terakhir adik-adik, minggu depan kita mengadakan sekolah minggu secara online adik-adik melalui Zoom meeting. Nah, adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik sekolah minggu yang lain biar bisa bertemu lagi, bisa bertemu dengan guru sekolah minggu yang kakak guru sekolah minggu. Nah, melalui Zoom meeting pukul 8.45. Jangan lupa adik-adik ya, bangun tidur terus berdoa, terus buka Zoom meeting dan tunggu sampai kakak guru sekolah minggu memulai ibadah sekolah minggu adik-adik. Jangan lupa adik-adik ya, diingat 8.45. Oke, adik. Nah, itu aja pengumuman hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa dengar dia panggil nama saya. Oke, Kak Lintang langsung. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sekali lagi adik-adik, dengar panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita adik-adik, kita akan berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ikut biar kakak yang membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan jaga selalu dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.